Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama Dinan Mekanik Motor ya. Nah hari ini kita mau tak kasih informasi terbaru mengenai mesin semprot ya. Mengenai mesin semprot seperti ini, itu yang ada kendala kemarin menyiksa saya selama 3 hari ya. Nah jadi apa penyebabnya? Nah jadi sebelum kita menuju ke penyebabnya, kita apa sih kendalanya, seperti apa efeknya ya. Nah jadi hari pertama itu mesin datang, ini dapat garapan dari hasil servisan orang lain ya. Nah kata si pemiliknya itu semburannya tidak bisa maksimal. Yang saya lakukan, yang saya tanyai ke orangnya itu apa saja yang sudah dilakukan. Nah orangnya itu bilang sudah ganti blok ya, ini ganti blok, terus kemudian kampas ganda, terus mangkok ganda, pokoknya semuanya baru ya, baik itu pistonnya juga baru, kampasnya baru, dan pir-pirnya sudah lemes ya. Artinya kalau pir lemes itu sudah seharusnya itu sudah enak mesin ini, padahal semuanya baru kan gitu. Nah setelah saya coba, ternyata memang benar yang dikeluhkan sama orangnya itu sama, katanya itu semburannya tidak bisa maksimal dan tenaganya itu habis atau loyo. Oke, jadi itu poin pertamanya, tenaganya loyo. Ketika digaspol itu nggak mau teriak, tetapi nggak mati mesinnya ya. Dan juga lama kelamaan semburannya itu secara otomatis akan pelan, karena memang mesinnya itu tidak bisa teriak. Nah seperti hampir mirip seperti knalpot ya, hampir mirip seperti knalpot itu lubangnya tersumbat oleh kerak. Nah jadi seperti itu. Nah dari hasil orangnya yang cerita ke kita, nah saya kan nggak ini ya, saya kan sudah saya asumsikan bahwasanya kan ini kan bloknya kan kelihatan kalau baru atau tidak ya. Nah kalau kita lihat di kisi-kisinya, lewat kisi-kisi sini itu kan kelihatan kalau blok baru. Nah ternyata memang benar baru, sehingga saya tidak bisa saya anggap sajalah untuk bloknya itu sudah enak ya, tidak ada masalah. Kemudian saya ngecek untuk di bagian karburatornya. Nah di sini jadi yang ini mesinnya sudah saya protoli, saya ngecek di bagian karburatornya, ternyata saya setel ternyata tetap sama saja. Saya ganti dari karburator mesin lain ya, mesin lain yang normal itu sama saja teman-teman. Nah ternyata, nah ini kita sudah masuk ke poinnya ya. Ternyata cek dan rechecknya saya kok curiga di bagian bloknya ya teman-teman. Yang saya asumsikan bahwasanya ini pengalaman saya asumsikan bahwasanya mesin TU26 itu sama saja ya untuk jenis mesinnya, karena di sini rata-rata mereknya itu seperti ini ya, mereknya itu seperti ini. Cuman nggak tahu kenapa kok ini ada perbedaan. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini bloknya tipe apa ya. Nah jadi gini, setelah saya bongkar untuk di bagian bloknya, ternyata bener ya teman-teman, ternyata bener. Nah saya kan saking seringnya bongkar mesin seperti ini ya. Nah pada akhirnya saya mengalami kecurigaan di bagian bloknya di sini. Bener ya teman-teman, untuk bagian bloknya seperti ini itu bener baru. Nah ini baru, cuman yang saya curiga di awal itu ini kenapa kok digerenda gitu ya, ini kenapa kok digerenda, berarti kan ada ketidakcocokan kan, begitu kan ya teman-teman. Nah kita coba di sini ya, sebentar. Oke, ini kita kalau dipasang di sini, ini kan berdampingan dengan yang namanya coil. Berdampingan dengan yang namanya coil seperti ini kan. Nah dan ini tujuannya digerinda ya. Dan ini adalah tujuannya digerinda mungkin supaya koilnya itu yang awalnya tadi itu natap ya teman-teman, atau terkena kisi-kisi ini, dan akhirnya itu digerinda seperti ini. Lah itu yang menaruh curiga yang pertama. Kemudian yang kedua, dari lubang diameter piston itu ternyata ada perbedaan, tidak sama seperti blok-blok yang sebelumnya yang sering saya temukan. Saya kan punya ya teman-teman, saya kan punya bloknya
orang-orang yang rusak itu. Dan mesinnya itu juga sama seperti ini ya. Ternyata kalau kita lihat secara visual seperti ini sebetulnya sudah kelihatan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil untuk lubang boringnya ya. Coba perhatikan, pasti besar yang lubang sebelah kanan ini ya. Nih. Dan yang terakhir itu adalah saya menaruh curiga, ini kan ada bekas packingnya buatan sendiri ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau buat packing atau packing block di sini, teman-teman harus diperhatikan lubang-lubang kecil yang seperti ini itu ya. Ini kan ketutup, jadinya kan separuh ya. Sehingga ini ada hubungannya dengan lubang sini. Ini yang berhubungan ke karburator. Nah, teman-teman itu harus memperhatikan. Coba kita perhatikan untuk di bagian ini ya. Nah, tuh. Ya, kalau kita beli pak set ya, coba itu untuk lubangnya itu kan dibuat lebih besar. Memang ini sengaja supaya tidak boleh tersumbat seperti ini. Nah, ini ada hubungannya dengan pengkabutan karburator, teman-teman ya. Tuh. Nah, oke itu. Kemudian kesalahan yang berikutnya itu adalah pemasangan untuk bagian koilnya. Nah, ini sebetulnya nggak digerinda pun itu sudah masuk, teman-teman ya. Ini mungkin yang garap ini nanti nonton ya, semoga nonton. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui ya. Nah, ini kan kalau dilihat secara visual, ini coba bandingkan ya. Kalau dilihat secara visual tuh hampir mirip ya, untuk tingginya juga sama loh, nggak kelihatan. Nih, tingginya itu mirip. Yang membedakan adalah diameter boringnya. Nah, kita coba pasang di sini ya. Nah, ini ya, kita anggap itu lubang baut bloknya yang di crankcase-nya itu center lah istilahnya ya. Nah, kita coba pasang. Ini yang bekasnya orang itu ya, yang tanpa gerindaan. Coba perhatikan ya. Nah, mungkin awalnya tadi itu natapnya itu begini ya, pemasangan koilnya. Padahal sebetulnya pemasangan koil itu nggak begini. Pemasangan koil yang benar itu adalah begini, yang belenduk itu ya. Tuh, begini. Nah, itu kan nggak natap ya, teman-teman. Nah, ini dudukannya pun juga pas, ini lubangnya di sini itu. Sampai press begini. Nah, ini seperti ini. Nggak usah digerinda-gerinda di sini ya. Nah, ini mungkin nggak tahu memang dibetulkan sendiri atau bagaimana. Saya dari orangnya katanya sih ini saya kenal ya, saya kenal ke yang membetulkan ini, kata si yang punya ini. Tapi ya diam saja ya, kita nggak bahas itu. Nah, kemudian nanti solusinya bagaimana, Mas? Nah, nanti solusinya ini ya, pak bloknya ini kita ganti, belikan set seperti ini tuh ya. Kita belikan set seperti ini. Kemudian untuk bloknya itu padahal orangnya ini ya, ini juga dari orangnya, teman-teman ya. Ini juga dari orangnya. Ini bekasnya digerinda semuanya. Kenapa kok digerinda? Saya kurang paham juga itu. Nah, kok sudah beli blok yang benar ya? Ini yang saya tanyakan lagi. Ini kan baru ya, ini baru. Si pemilik semprotan itu sudah beli blok bener ya. Terus kenapa kok keliru katanya? Ya, ini ceritanya itu keliru, nggak cocok, kemudian diganti sama yang ini. Kok tapi sama-sama digerinda gitu kan? Berarti kan sebetulnya beli pertama itu seharusnya cocok. Ya. Kita coba saja di sini. Oke. Ya, ini kan pas ya. Nah itu. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan ya. Nah, jadi poinnya itu di sini ya. Ini ada beberapa blok semprotan itu yang sering saya bongkar ya. Jadi di sini itu bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Untuk diameter pistonnya itu yang paling besar ya, yang paling besar ya. Kalau nggak salah ini diameter pistonnya itu sekitar 34
Terus yang kedua itu bloknya TU26 ya. Bloknya TU26 itu agak kecil sedikit, kalau nggak salah itu 33 ya diameter pistonnya. Kemudian ini yang terakhir, yang keliru ini sekitar 31 ini ya, paling kecil ini menurut saya ya. Jadi nanti teman-teman kalau punya blok atau piston yang diameternya itu 31 itu untuk di upgrade itu pakai yang punya TU26 ya. TU26 itu, nah ini ada kodenya ya, bekasnya nggak kena gerinda ini ya, TU26 ini, TU26. Kadangkala memang nggak ada mereknya ya, contohnya seperti ini mana ya, nah ini nggak ada tipenya, ini hanya mereknya, bloknya saja. Kemudian kalau yang di sini kode bloknya itu 31F. Kalau yang ini ya ya, ini jarang sekali ini saya bongkar seperti ini, karena memang dari mesinnya itu sudah mesin lama ini ya, tetapi untuk tenaganya ini super jos ini. Kalau yang standar dipakai TU26, ini paling umum yang saya pakai ya. Makanya kenapa saya heran kok ini lebih kecil, itu punyanya apa, mungkin teman-teman ada yang tahu, silakan komen ya di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe.